Selama ini, yang kita pahami bahwa perang adalah tragedi, sebuah keniscayaan yang begitu menyakitkan, dipicu oleh ketidaksepakatan ideologi, perebutan wilayah, atau demi membela martabat bangsa. Kita melihatnya dari televisi, ledakan demi ledakan, reruntuhan, dan tangisan. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih brutal dan dingin. Ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan kepada kita tentang sebuah perang, di luar narasi kepahlawanan dalam sebuah pertempuran. Karena terkadang, perang bukanlah sebuah keniscayaan. Perang adalah sebuah bisnis, sebuah mesin raksasa yang tidak pernah berhenti berputar, didorong oleh keuntungan, darah, dan ambisi segelintir elit yang menjadikan kehancuran sebagai komoditas paling berharga. Mari kita singkirkan ilusi-ilusi itu. Laporan-laporan perdamaian, pidato-pidato diplomatik, dan resolusi PBB hanyalah panggung sandiwara. Di balik layar, bisnis senjata global bernilai lebih dari 1,7 triliun dolar setiap tahunnya. Dan uang sebesar itu tidak mengalir secara kebetulan. Ia mengalir karena ada permintaan, dan permintaan itu diciptakan. Jet-jet tempur yang dibeli, rudal-rudal yang diluncurkan, dan senapan-senapan serbu yang beredar bukan lagi sekedar alat pertahanan, melainkan produk, sama seperti mobil atau ponsel. Dan seperti setiap bisnis, ia memerlukan pasar yang terus berkembang. Pasar itu tidak lain adalah konflik. Bagi mereka yang berada di puncak, perang bukan lagi sebuah tragedi, melainkan peluang bisnis yang tidak ternilai. Lalu, siapa yang berada di balik semua ini? Bukan hanya presiden atau jenderal. Ini adalah jaringan rumit yang dikenal sebagai kompleks industri militer. Sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden AS, Dwight D. Eisenhower, seperti yang termuat dalam buku The Military Industrial Complex, karya Sidney Lance. Ini adalah sebuah kolaborasi erat antara perusahaan-perusahaan senjata raksasa, para politisi yang berkuasa, dan para jenderal. Perusahaan-perusahaan ini memiliki lobi-lobi paling kuat di dunia. Mereka mendanai kampanye politik, membeli pengaruh, dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Tujuannya jelas, agar ada lebih banyak uang yang dialokasikan untuk membeli senjata buatan mereka. Mereka tidak menjual kedamaian, mereka menjual perang. Semakin banyak ketidakstabilan di dunia, semakin tinggi harga saham mereka. Sekarang, mari kita lihat ironi yang paling memuakkan. Negara-negara Eropa yang kerap menggembar-gemborkan hak asasi manusia dan perdamaian justru menjadi salah satu pengekspor senjata terbesar. Padahal, mereka memiliki perjanjian seperti Traktat Perdagangan Senjata PBB yang seharusnya menghentikan aliran senjata ke zona konflik. Tapi itu hanya di atas kertas. Di balik pintu-pintu tertutup, penjualan ke negara-negara yang berpotensi melakukan kejahatan perang tetap berjalan. Senjata buatan Perancis digunakan di Mesir untuk menindas demonstran. Begitu pula rudal buatan Spanyol mengalir ke Arab Saudi yang memicu krisis kemanusiaan di Yaman. Dan masih sangat banyak contoh yang lain. Ini bukan lagi soal perlindungan, ini soal uang. Mereka menjual senjata ke satu pihak, dan setelah konflik meletus, mereka menjual lagi ke pihak lain. Dan tentu saja, bisnis ini tidak akan berjalan tanpa bahan bakar utamanya. Ya, itu adalah korupsi. Para pejabat yang seharusnya melindungi rakyatnya justru menjadi bagian dari lingkaran setan ini. Kontrak-kontrak pembelian senjata bernilai miliaran dolar kerap dihiasi dengan suap, komisi, dan dana tersembunyi, seperti yang dijelaskan oleh Mayor Jenderal Smedley the Butler dalam bukunya yang terkenal, War is a Racket. Perang pada dasarnya adalah sebuah perjudian, di mana hanya segelintir orang yang untung besar. Uang haram ini tidak hanya mengalir ke rekening pribadi, tapi juga digunakan untuk mendanai kampanye politik, menciptakan siklus yang tidak terputus. Politisi yang terpilih berkat dana dari industri senjata, maka sebagai imbalannya, mereka memastikan industri ini terus makmur. Ini adalah sebuah konspirasi, di mana uang menukar dengan nyawa, dan setiap peluru yang ditembakkan adalah uang yang kembali ke kantong-kantong gelap. Perang modern tidak hanya menggunakan rudal dan tank, ia juga menggunakan alat yang jauh lebih halus dan mematikan, disinformasi dan propaganda. Para pebisnis perang tidak hanya menyediakan senjata, mereka juga menyediakan narasi. Mereka menyewa konsultan untuk menyebarkan propaganda dan memicu kebencian.
memanipulasi pemilu, dan memecah belah masyarakat. Dan tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi yang matang untuk konflik. Jika ada kebencian, maka ada permintaan. Jika ada ketakutan, maka ada pembeli. Mereka tidak hanya menjual senjata, tetapi juga menjual narasi kebencian yang memastikan bisnis mereka tidak akan pernah mati. Di balik semua keuntungan dan kontrak, ada harga yang tidak tercatat di dalam laporan keuangan. Harga itu adalah nyawa anak-anak yang terenggut. Harga itu adalah puluhan juta pengungsi yang kehilangan rumah. Harga itu adalah kehancuran kota-kota yang butuh puluhan tahun untuk dibangun kembali. Para pebisnis perang ini tidak akan pernah melihat penderitaan yang telah mereka ciptakan. Bagi mereka, setiap korban adalah angka. Setiap reruntuhan adalah potensi kontrak baru. Mereka yang duduk di balik meja berdiskusi soal keuntungan tidak akan pernah melihat dan mendengar tangisan dari puing-puing. Mereka yang mengendalikan bisnis ini tidak akan pernah gentar, karena mereka tahu sanksi dan protes hanyalah riuh yang akan berlalu. Sementara di balik panggung, uang terus mengalir dari setiap tetes darah yang telah tumpah. Dan ironinya, di saat dunia sibuk meratapi tragedi, mereka justru sibuk menghitung laba, menjadikan setiap konflik bukan sebagai bencana kemanusiaan, melainkan sebagai babak baru dalam laporan keuangan mereka. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Hasta la vista.